Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas beberapa soal-soal terkait dengan rumus molekul, reaksi pembatas, rumus empiris, dan kadar zat yang merupakan materi pembelajaran kimia kelas 10. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita lanjut saja langsung ke materi pertama, yaitu rumus molekul. Nah, kita langsung ke contoh soal saja, karena ini adalah video yang bisa digunakan untuk belajar sebelum PAT kimia besok. Oke, contoh soal yang pertama untuk rumus molekul. Oke, contoh soal yang pertama, pada P dan T yang sama, P itu adalah tekanan, T itu adalah suhu. 20 ml gas nitrogen dibakar dengan 30 ml gas oksigen menghasilkan 20 ml suatu oksida nitrogen. Rumus molekul oksida nitrogen tersebut adalah apa? Nah, cara untuk menjawabnya adalah pertama kita buat dulu reaksinya. Ini ada gas nitrogen. Nah, gas nitrogen itu lambangnya adalah N2 gas ya, ditambah dengan dibakar dengan 30 ml gas oksigen. Oke, gas oksigen itu O2, bentuknya gas, menghasilkan suatu oksida nitrogen. Oksida nitrogen itu adalah suatu molekul yang terdiri dari nitrogen dan oksigen. Nah, kita tidak tahu rumusnya apa karena ini yang bertanya, maka kita misalkan NX dan OI. Nah, kemudian volumenya kita tuliskan di bawah. Ini ada 20 ml, kemudian oksigennya 30 ml, dan oksida nitrogennya 20 ml. Nah, perlu diingat berdasarkan hukum Gay-Lussac bahwa perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi nanti kita bisa buat untuk 20 mili, 30 mili, dan 20 mili ini bisa kita jadikan sebagai keterangan pertama. Caranya adalah dengan kita bagi aja si 20, 30 sama 20 milinya ini dengan 10. Kita bagi dengan 10 supaya mendapatkan hasil paling sederhana. Kemudian setelah didapat hasil yang paling sederhana, kita tulis di depan senyawanya. Nah, 20 dibagi 10 itu kan 2. Jadi kita bisa tuliskan 2N2 gas ditambah 30 dibagikan 10 adalah 3. Jadi 3O2 gas menghasilkan 20 dibagi 10 itu ada 2 NXOY. Nah, seperti itu. Kemudian kita tinggal hitung saja masing-masing dari unsur yang terlibat dalam reaksi di ruas kiri dan di ruas kanannya. Oke, pertama unsur N dan unsur O. Unsur N di sebelah kiri ada 2 indeks dikali dengan 2 koefisien, jadinya 2 kali 2 sama dengan 4. Sedangkan yang di sebelah kanan indeksnya adalah X dikali dengan koefisiennya 2, jadi sama dengan 2X. Nah, dari sini bisa kita peroleh persamaan bahwa 4 sama dengan 2X, sehingga diperoleh X sama dengan 4/2. Jadi hasilnya adalah 2. Berikutnya kita tinjau yang O. O ada berapa di sini? O-nya ada indeksnya 2 dikali koefisiennya 3, jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Sedangkan yang di sebelah kanan ada Y, koefisiennya 2, jadi 2Y. Maka diperoleh persamaan 6 sama dengan 2Y. Maka Y sama dengan 6/2 sama dengan 3. Sehingga rumus molekulnya menjadi
rumus molekul yang awalnya NXOY ini akan menjadi NX nya kita ganti dengan 2 dan O kita ganti dengan OY, Y nya kita ganti dengan 3. Nah, jadi rumus senyawa nitrogen, oksida nitrogennya adalah N2O3. Oke, berikutnya kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Soal kedua, di sini ada udah dikasih tahu, yang ini sudah diberitahu reaksinya, ada CXHY ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. CXHY-nya di sini diketahui 20 mili, O2-nya diketahui ada 160 mili, CO2-nya diketahui ada 100 mili, dan uap airnya ada 120 mili. Nah, untuk mendapatkan koefisiennya kita sederhanakan dengan cara membagi volumenya dengan 20 sehingga mendapatkan hasil paling sederhana. 20 mili dibagi dengan 20 itu 1 nggak perlu ditulis. 160 mili dibagi dengan 20 mili itu 8, kita tulis 8 di sini. Kemudian 100 yang ini kita bagi dengan 20, itu hasilnya adalah 5, tulis di sini. Yang H2O 120 dibagi 20 hasilnya adalah 6, kita tulis di sini. Nah, caranya sama seperti yang tadi, di data semua unsur yang terlibat, ada C, ada H, dan ada O di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi kita lihat C yang di sebelah kiri ada X, C yang di sebelah kanan ada 5. Sehingga langsung diperoleh bahwa X sama dengan 5. H di sebelah kiri ada Y, di sebelah kanan ada 6 kali 2 sama dengan 12. Sehingga diperoleh Y sama dengan 12. Nah, O nya nggak perlu dihitung karena yang kita butuhkan hanya data X dan Y nya saja. Sehingga dari data ini diperoleh bahwa rumus molekul dari CXHY itu adalah C, X ganti 5, H, Y nya ganti 12. Jadi C5H12. Next, kita lanjut. Contoh soal yang ketiga untuk rumus molekul. Di sini ada gas Cl2, kemudian bereaksi dengan gas O2, menghasilkan gas ClO. Kita nggak tahu Cl berapa, O berapa, sehingga sama juga kita berikan rumusnya ClX dan OY sebagai permisalan. Nah, berikutnya kita cek dulu Cl nya ada 2 liter, kemudian oksigennya ada 3 liter, dan oksida klornya ada 2 liter. Seperti hukum Gay-Lussac sebelumnya, bahwa perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien, maka ini volumenya sudah paling sederhana, jadi bisa kita tuliskan menjadi 2Cl2 ditambah 3O2 menghasilkan 2ClXOY. Nah, seperti nomor 1 dan nomor 2 tadi, caranya kita data saja si Cl nya dengan O nya. Yang di sebelah kiri Cl nya ada 2 kali 2, jadinya 4. Yang di sebelah kanan Cl nya ada 2X, sehingga diperoleh persamaan 2X itu sama dengan 4 dan X nya sama dengan 2. Berikutnya O yang di sebelah kiri 2 dikali 3 ada 6. Yang di sebelah kanan Y dikali 2 ada 2Y, sehingga diperoleh persamaan 2Y sama dengan 6, Y sama dengan
6/2 sehingga Y sama dengan 3. Jadi untuk rumus molekul dari ClX dan OY itu akan sama dengan Cl2O3 seperti itu. Oke, next kita lanjut lagi. Berikutnya adalah reaksi pembatas. Langsung saja ke contoh soal. Jadi reaksi pembatas itu mirip dengan hukum Proust, tapi di hukum Proust itu biasanya yang kita perbandingkan adalah masanya. Kalau di reaksi pembatas yang kita perbandingkan adalah molnya, gitu ya. Jadi kita mulai. Yang pertama berarti yang harus kita ketahui adalah reaksinya. Nah, di sini sudah ada reaksinya, ada Cu ditambah S menghasilkan CuS. Berikutnya ini sudah setara, kemudian kita berikan kemudian yang diketahui adalah masanya, massa tembaganya 10 gram, kemudian massa belerangnya ada 20 gram, dan kita cari molnya dari Cu dan S. Cari dulu molnya, cari mol Cu, rumusnya adalah Gr/Ar, Gr nya 10 gram, Ar dari Cu adalah yang ini 63,5, jadi hasilnya adalah 0,157 mol. Ini setelah pembulatan ya, jadi didapat hasil 0,157. Next kita cari lagi untuk mol S. Mol S itu adalah Gr/Ar. Gr di sini ada 20, masanya si belerang. Massa belerang 20 gram, kemudian Ar-nya ada 32, sehingga diperoleh hasil sebanyak 0,625 mol. Setelah didapatkan molnya, maka kita tinggal buat reaksi pembatasnya. Seperti ini caranya. Tulis ulang reaksinya. Cu tambah S menghasilkan CuS. Kemudian ini ada mula-mula, ini ada reaksi dan sisa. Mula-mula Cu nya ada 0,157 mol, kemudian S nya ada 0,625 mol, dan CuS nya di mula-mula belum ada. Kenapa belum ada? Karena CuS adalah produk, jadi di awal produk belum tersedia, belum terbentuk produknya. Kemudian kita reaksikan, yang kita reaksikan adalah jumlah yang direaksikan adalah jumlah mol tersedikit. Jadi yang lebih sedikit itu yang habis duluan. Jadi reaksinya di sini ada 0,157 mol yang bereaksi untuk Cu. Kemudian untuk S juga karena sama-sama koefisiennya 1, jadi yang bereaksi sama 0,157 mol juga. CuS yang terbentuk juga sama 0,157 mol. Maka yang bersisa dari Cu tidak ada karena sudah habis bereaksi. Kemudian untuk yang S 0,625 dikurang sama 0,157, jawabannya adalah 0,468 mol. Nah, sedangkan untuk CuS nya turun saja jadi 0,157 mol. Oke, dari data ini sudah bisa kita jawab. Maka jawabannya untuk yang A, manakah reaksi pembatasnya? Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis duluan. Maka reaksi pembatasnya adalah Cu. Kemudian yang B,
Yang kedua, zat yang bersisa. Siapa sih yang ada sisanya di sini? Coba cek. Yang ada sisanya adalah yang CS. Kenapa CuS bukan sisa? Karena CuS itu memang hasil dari reaksi, itu kan produknya. Jadi yang bersisa itu adalah yang reaksinya. Jadi zat yang bersisa adalah sama dengan S. Zat sisanya adalah si belerang atau sulfur. Kemudian yang C, zat yang bersisa. Untuk yang C kita jawab di slide berikutnya ya, karena tidak muat. Yang C, jumlah dari zat yang bersisa. Jumlah massa. Oh, nggak pakai jumlah ya. Massa zat yang bersisa. Massa zat yang bersisa itu adalah caranya, rumusnya itu gram sama dengan mol kali AR. Molnya itu tadi sisa dari si zat yang bersisa di atas. Ini yang bersisa ada 0,468, kemudian AR dari S ada 32. Jadi itu yang kita kalikan. 0,468 dikali dengan AR dari si S ada 32. Jadi jumlahnya adalah 14,976 gram, atau bisa dibuat mendekati 15 gram jumlah gram yang bersisa. Nah, kemudian yang D, massa CuS yang terbentuk. Oke, kita cek dulu CuS yang terbentuk berapa mol, kemudian nanti cari MR-nya karena CuS adalah senyawa. Jadi untuk massa dari CuS yang terbentuk itu adalah rumusnya sama ya, GR sama dengan N kali MR. Nah, kenapa MR? Karena yang di CuS itu adalah senyawa. Di sini N-nya 0,157 mol dikali MR-nya 63 kali Cu 63,5, kemudian si S-nya itu ada 32. Jadi 0,157 dikali dengan 63,5 ditambah 32. Jadi 95,5. Hasilnya adalah 95,5 dikali dengan 0,157. 14,9935 gram, atau bisa dikatakan mendekati 15 gram. Jadi seperti itu saja sih sebenarnya untuk reaksi pembatas, mirip dengan hukum Proust, tapi kalau hukum Proust itu biasanya massa, menggunakan massa. Kalau reaksi pembatas itu perbandingannya menggunakan perbandingan mol. Nah, kita lanjut lagi untuk yang kadar zat. Ya, untuk kadar zat itu cuman mencari persentase. Jadi persentase kadar itu berbanding lurus dengan AR atau MR dari zat-zat dari unsur-unsur penyusun dari senyawa tersebut. Oke. Pertama yang harus kita lakukan kalau seperti ini adalah besi 3 oksida. Itu gimana sih rumus senyawanya? Oke. Kita ingat ya, oksigen berarti kan besi bereaksi dengan besi Fe bereaksi dengan oksigen. Nah, oksigen itu kita sudah tahu pasti biloxnya -2, ya kan? Terus kemudian dikatakan besi 3, berarti si besinya itu ada plus 3, muatannya berarti positif 3. Nah, untuk membuat rumus senyawanya, maka muatannya itu kita tulis secara silang sehingga terbentuk Fe nya indeksnya jadinya 2, O nya indeksnya ada 3. Nah,
seperti itu rumus senyawanya. Terus kemudian jumlah Fe di sini berarti ada dua unsur Fe di dalam senyawa Fe2O3 kan, sehingga nanti bisa ditentukan persen kadar dari Fe itu sama dengan 2 dikali dengan jumlah Ar Fe dibagi dengan Mr dari Fe2O3 dikali 100%. Nah, kita coba hitung ya. 2 kali ArFe-nya itu di sini ada 56 dibagi Mr dari Fe2O3 berarti 2 kali 56 untuk Fe ditambah 3 kali 16 dikali dengan 100%. Jawabannya adalah 2 kali 56 itu 112 dibagi dengan 112 ditambah 3 dikali dengan 16, ya totalnya ada 160 dikali dengan 100%. Jawabannya adalah 70%. Jadi kadar Fe di dalam senyawa besi 3 oksida itu ada 70%. Seperti itu. Nah, berikutnya lagi. Di sini ditanya rumus molekul senyawa tapi diketahuinya adalah persen kadarnya. Jadi sama aja ya, ini ada dua cara sih kalau kita mau skip aja, nggak usah pakai kadar-kadaran, kita tinggal bikin aja karbon dan hidrogen, berarti nanti pas senyawaannya CXHY, total Mr nya ada 30. Kita sudah tahu C itu Ar nya 12, X ditambah H itu 1, Y sama dengan 30. Nah, untuk menentukan X nya berapa, kita cari X nya paling maksimal. Kalau X nya 1, itu Y nya masih sangat banyak, ya kan? Jadi kita buat yang maksimal itu X nya 2. Kalau 3, emang nggak bisa. Kalau 3, ya tidak bisa, karena kalau 3 kali 12 sudah 36, sedangkan kita punya Mr nya paling banyak 30. Jadi kalau di sini paling banyak tentu X nya bisa membentuk 2C, ya, jadi 12 kali 2 ditambah dengan Y sama dengan 30, 24 ditambah Y sama dengan 30, jadi Y sama dengan 30 kurang 24, Y sama dengan 6. Nah, itu Y nya sama dengan 6, X nya tadi 2, sehingga nanti rumus molekulnya menjadi CXHY, rumusnya menjadi C2H6 itu ya. Tapi kalau misalnya memang kita ingin sekali menggunakan persen-persen, bisa juga sih. Caranya bagaimana? Pertama cari dulu yang C ya. Cari dulu. Persen C sama dengan X dikali ARC dibagi dengan MR dikali 100%. Persen C nya ada 80% sama dengan X dikali ARC adalah 12 dibagi MR nya 30 kali 100%. Oke, persennya kita coret aja, kanan kiri boleh dicoret ya. Ini 5, yang ini tinggal 4 kalau kita bagi 20. Terus 12 dengan 30 itu sama-sama bisa kita bagi dengan 6. Ini 2, ini 5. 5 dengan 5 bisa dicoret, habis. Sehingga diperoleh 4 sama dengan 2 kali X. Maka nilai X sama dengan 2. Kemudian kita cari lagi untuk persen H. Caranya sama juga. Y dikali dengan ARH dibagi MR dikali 100%. Persen H nya ada 20, maka tuliskan 20% sama dengan Y dikali ARH itu 1 per MR nya 30 dikali 100%.
Kita bagi 20, ini sisanya 1, bagi 20 jadi 5. 5 sama 30 kita bagi jadinya 6, sehingga diperoleh nanti 1 sama dengan Y per 6, jadi nilai Y sama dengan 6. X nya 2, Y nya 6, jadinya sama dengan ini, C2H6. Itu caranya untuk mencari persen dari karbon dan hidrogen, dan mencari rumus molekul dari kedua senyawa tersebut, kedua unsur tersebut maksudnya. Next, terakhir rumus empiris. Nah, rumus empiris itu nama lain dari rumus yang paling sederhana. Oke, molekul glukosa itu terdiri dari gabungan 6 atom karbon, berarti C-nya ada 6. Kemudian atom hidrogennya 12, H-nya 12, dan atom oksigennya 6, O-nya 6. Maka rumus empirisnya itu adalah lihat indeks-indeksnya, bagi dengan FPB dari mereka. FPB dari 6, 12, dan 6 atau pasti 6. Jadi kita bagi dengan 6. Terus ya, bagi 6. Maka menjadi rumus empirisnya RE-nya sama dengan C6 bagi 6 C1, 12 dibagi 6 H2, 6 dibagi 6 untuk yang O itu O saja. Jadi RE-nya adalah CH2O. Selesai. Nah, semoga sukses untuk ujiannya, untuk ujian PAT-nya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.